sih? Lo lagi ngapain? Ini lagi nyemprot nyamuk nih, karena emang lagi musim-musim ya. Oh iya, bener-bener. Lo tau nggak? Alat ini sebenarnya menerapkan hukum prinsip Bernoulli loh. Oh ya? Iya, jadi berikut adalah penjelasan dari prinsip hukum Bernoulli dan cara penerapannya dalam sistem semprot nyamuk. Dan kami akan menjelaskannya dari kelompok 5 TPB 12. Dadah. Penerapan hukum Bernoulli pada penyemprot serangga atau nyamuk by kelompok 5. Tahukah kamu, alat penyemprot serangga atau nyamuk merupakan salah satu prinsip dari hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Hukum Bernoulli merupakan prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam suatu aliran fluida yang tidak viskus atau tanpa gesekan dan tidak ada kerugian energi, total energi persatuan massa dalam suatu sistem aliran fluida adalah konstan. Dengan kata lain, jika kecepatan fluida meningkat, tekanan dalam fluida akan berkurang, dan begitu pun sebaliknya. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Swiss yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Bunyi hukum Bernoulli, kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Teorema usaha energi dan persamaan Bernoulli dituliskan sebagai P1 tambah 1/2 P1 V1 kuadrat tambah P1 GH1 sama dengan P2 tambah 1/2 P2 V2 kuadrat tambah P2 GH2. Keterangan P1 dan P2 merupakan tekanan pada ujung pipa dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho1 dan Rho2 merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. V1 dan V2 merupakan kecepatan aliran fluida pada pipa dengan satuan meter per second. G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. H1 dan H2 merupakan ketinggian penampang pipa dengan satuan meter. Dalam percobaan ini, hukum Bernoulli dirancang untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan jarak air, oli, dan minyak. Untuk mengetahui standar definisi dari penyemprotan serangga atau nyamuk, percobaan dirancang berdasarkan asas dan prinsip fluida ideal yang mengalir melalui sebuah penyemprotan serangga atau nyamuk yang sudah ditambahkan air, oli, dan minyak. Pengaitan materi fisika dalam bak fluida dinamis ini pasti memaksimalkan penggunaan penyemprotan serangga atau nyamuk agar lebih efisien dalam penggunaan pada percobaan yang kami lakukan. Penyemprotan serangga atau nyamuk menggunakan prinsip aerosol, di mana cairan pestisida diubah menjadi partikel-partikel kecil dalam udara yang membentuk semprotan yang menggunakan distribusi pestisida ke area yang lebih luas dan mencapai target yang lebih efektif. Penyemprot racun serangga atau nyamuk memiliki prinsip kerja yang dimana jika gagang pengisap atau T ditekan maka udara akan keluar dari tabung melalui ujung pipa kecil dan dengan cepat. Karena kecepatannya tinggi, maka tekanan di A kecil sehingga cairan insektisida di B terisap naik lalu ikut tersemprotkan keluar. Biasanya lubangnya berukuran kecil sehingga racun dapat keluar dengan cepat. Atau persamaan kontinuitas, seandainya luas penampang kecil, maka fluida bergerak lebih cepat. Sebaliknya, seandainya luas penampang pipa besar, maka fluida bergerak pelan. Cara kerja alat: 1. Batang pompa ditekan hingga masuk ke dalam tabung. Udara dalam tabung akan meluncur keluar pipa melalui ujung pipa. 2. Akibat ditekannya batang pipa tersebut, udara dalam batang pipa akan memiliki laju yang lebih rendah sehingga tekanan udara dalam pipa batang tersebut lebih tinggi. Ketiga, lubang pada ujung pipa dibuat berukuran kecil sehingga cairan meluncur dengan cepat. Adapun kelebihannya: 1. Penyemprot nyamuk zaman dulu mudah digunakan dan tidak memerlukan keterampilan khusus untuk menggunakannya. 2. Efektif dalam membunuh nyamuk. Penyemprot nyamuk zaman dulu
terbukti efektif dalam membunuh nyamuk dan serangga lainnya. 3. Dapat digunakan dalam jumlah yang besar. Penyemprot nyamuk zaman dulu dapat digunakan dalam jumlah yang besar untuk membunuh nyamuk di area yang luas. Adapun kekurangannya, 1. Kekurangan bahaya kesehatan. Penyemprot nyamuk mengandung bahan kimia yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Beberapa bahan kimia yang umum digunakan dalam penyemprot nyamuk seperti DEET, picaridin, dan permetrin dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Selain itu, penggunaan obat nyamuk yang tidak tepat dapat menyebabkan keracunan. 2. Dampak lingkungan. Penyemprot nyamuk dapat merusak lingkungan dan ekosistem. Bahkan, bahan kimia yang terkandung dalam penyemprot nyamuk dapat mencemari air dan tanah, serta membunuh serangga dan hewan lain yang tidak menjadi target. 3. Ketergantungan. Penggunaan penyemprot nyamuk secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada produk tersebut. Nyamuk dapat menjadi kebal terhadap bahan kimia yang terkandung dalam penyemprot nyamuk, sehingga penggunaan harus menggunakan produk tersebut secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang sama. Kesimpulan, dalam percobaan alat semprot nyamuk dengan penerapan hukum Bernoulli, disimpulkan bahwa prinsip Bernoulli berperan penting dalam menjelaskan mekanisme semprotan. Perubahan kecepatan udara pada bagian penyemprot menghasilkan perbedaan tekanan dan membuat cairan air, minyak, dan oli dapat keluar dengan baik. Penerapan prinsip Bernoulli pada contoh pembuatan alat penyemprot nyamuk membuat cairan keluar dengan baik dan mencapai target dengan efisien, sehingga alat penyemprot nyamuk ini dapat dengan efektif mengatasi masalah nyamuk atau serangga lainnya berdasarkan penerapan prinsip fisika Bernoulli. Pengertiannya sudah, sejarahnya sudah, prinsip sama alat penyemprot nyamuknya juga udah. Tapi kalian penasaran gak sih apakah fluida itu dipengaruhi kekentalan apa tidak ya? Bagaimana kalau kita langsung saja membuktikannya dengan praktikum berikut ini? Bisa dilihat pada layar, jarak yang ditempuh oleh jenis fluida air yaitu 25 cm atau 0,25 meter dengan waktu 7,51 detik saat 5 kali penyemprotan. Pada jenis fluida minyak goreng diperoleh jarak 20 cm atau 0,2 meter dengan waktu 7,75 detik saat 5 kali penyemprotan. Pada jenis fluida oli, semprotan pertama dan kedua tidak menghasilkan reaksi. Lalu pada saat semprotan keempat menghasilkan jarak 10 cm atau 0,1 meter dengan waktu 4,82 detik saat 5 kali penyemprotan. Ketahui dari hasil percobaan bahwa walaupun fluidanya sama tetapi hasilnya berbeda-beda loh. Hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut. Hal ini dapat terjadi karena viskositas dari 3 sampel berbeda. Viskositas adalah kekentalan suatu fluida yang disebabkan pergeseran antara molekul. Semakin besar suatu fluida, maka semakin susah juga fluidanya bergerak. Dari 3 sampel tersebut, air memiliki viskositas terkecil, sehingga jarak yang paling jauh viskositas ini juga berlaku buat waktu ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu kekentalan atau viskositas dapat mempengaruhi laju dan waktu gerak suatu fluida.